Hari ini di tengah-tengah kita ada Bapak Yoko. Mungkin saudara masih ingat bukan beberapa tahun yang lalu Pak Yoko ini adalah seorang ship engineer atau seorang ahli mesin kapal. Saya ingat bagaimana pada saat pertama kali dia kirim WA kepada saya. Pak Yoko ini adalah orang Katolik, saudara-saudara. Namun demikian, entah kenapa dia nonton video saya dan akhirnya dia tahu tentang pengajaran di tempat kita. Namun setiap kali WA sama saya tidak pernah mau memanggil nama Yahweh. Selalu ngomongnya nama itu, nama itu, nama itu. Lah nama itu itulah Hashem, saudara. Ha artinya itu, Shem artinya nama. Jadi nama itu artinya Hashem, nggak pernah nyebut nama Bapak Yahweh. Lalu saya tanya sama Pak Yoko, Pak Yoko, kok Bapak nggak pernah panggil nama Yahweh, kenapa? Ya. Lalu dia bilang, nanti Pak, kalau ke Magelang, saya akan ceritakan. Nah, singkat cerita, Pak Yoko ke Magelang. Saudara tahu bahwa di dalam diri Pak Yoko itu ternyata ada roh setan, saudara. Yang menamakan diri Azazel. Itu kalau saudara lihat di kitab Henok itu betul ada. Setan yang bernama Azazel itu ada. Dan dia dari Gunung Hermon. Nah Pak Yoko ini katanya ya setiap kali sandar kapalnya, dia selalu cari dukun. Maklum dia belum menerima Bapak Yahweh pada waktu itu. Dia cari dukun ngapain? Suruh supaya setannya diusir keluar. Tapi ternyata nggak bisa, saudara. Setannya sendiri yang ngomong, percuma kamu pergi ke dukun, sesakti apapun nggak ada apa-apanya katanya. Wow, ngeri ya Bapak Ibu. Tetapi setan itu sendiri berkata, kalau nanti kamu dimeterai, aku dengan sendirinya akan pergi. Nah Pak Yoko itu nggak ngerti meterai itu apa, saudara. Tetapi karena dia sering nonton video saya, akhirnya dia tahu bahwa yang disebut meterai itu adalah baptisan pembaharuan. Lalu Pak Yoko pada waktu itu datang ke kota Magelang. Dan luar biasanya, ternyata Pak Yoko itu orang Magelang, saudara-saudara. Bahkan rumahnya di depan kehilat kita. Turun ke sana tempat dekatnya Ibu Elizabeth. Ya, jadi sangat dekat sekali. Sehingga setiap kali pulang selalu ibadah di tempat kita. Nah, pada waktu itu saat dia datang ke Magelang, saya suruh dia bersaksi. Dan apa yang terjadi, saudara? Mau tidak mau dia panggil nama Yahweh. Dan pada saat nama itu disebut, ternyata setan yang ada di dalam dirinya itu gemetar ketakutan. Coba kita lihat videonya, kita flashback sejenak bagaimana saat Pak Yoko itu bersaksi dan setan itu ketakutan. Silakan diputar. Jadi kalau saya sebut nama, 3 nama ini, mungkin Bapak bisa melihat badan saya, bukan keinginan saya, dia takut. Ini bergerak sendiri. Bukan karena saya, bukan karena perbuatan saya, bukan. Tapi dia sendiri yang menginginkan untuk bersaksi bahwa nama sesembahan kita, Elohim kita, Bapak Yahweh, yang menunjukkan. Jadi dia mengatakan, sebelum kamu ada, saya sudah ada. Makanya kalau saya berbicara, saya sebelumnya bilang sama Pak Lukas, dia nggak ada yang percaya. Ya, kira-kira itu aja kesaksian saya sedikit.
Tapi yang jelas nama sesembahan kita Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamashiach dan Ruach Hakodes. Terima kasih, sekian. Haleluya. Itu kesaksian nggak selesai, saudara. Karena ada sebuah ancaman, ya istilahnya begini, kalau kamu nggak turun tak banting di situ. Ya. Artinya setan itu takut dengan nama kudus Bapa Yahweh. Sampai sedemikian hebat dia gemetarnya, saudara. Tapi kalau manusia yang tidak takut dengan nama Yahweh, tidak gemetar, bahkan menghina namanya, itu lebih jahat dari setan. Ya. Nah, Pak Yoko ini juga pernah menghadapkan dua kitab yang berbeda. Dia tanya sama setan itu pada waktu roh itu masih ada di dalam dirinya. Dia tanya, dua kitab ini yang benar mana, yang ini atau yang ini? Ditunjukkan yang ini, yaitu kitab kita. Haleluya. Jadi dengan demikian kita semakin mantap bahwa di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan melalui nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamashiach. Haleluya. Nah, pagi ini saudara, karena Pak Yoko itu hadir, saya mau tanyain dia. Silakan Pak Yoko bisa maju ke depan. Mic-nya minta tolong, mana yang pegang mic? Ya, mari Pak, silakan maju ke depan. Ayo dibunyikan mic-nya. Ya, oke. Ya. Ya. Silakan naik ke sini Pak, dilepas sepatunya. Nah, kita akan dengarkan saudara-saudara, apakah Pak Yoko ini masih berani menyebut nama Yahweh, dan apakah setan itu masih ada di dalam tubuhnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Yoko, apakah Bapak masih berani menyebut nama Yahweh, dan apakah setan itu sudah tidak lagi memasuki tubuh Bapak? Silakan sampaikan ke jemaat. Terima kasih, salam untuk semuanya. Yang keras, yang Bapak yang keras tadi sampaikan, memang dahulu setiap saya sebut nama, tiga nama Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach dan Ruach Hakodes, pasti saya gemetar. tidak bisa. Tapi sekarang saya sudah tidak merasakan lagi. Haleluya. Dan ya itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, berarti sekarang Pak Yoko sudah tidak dikuasai oleh roh itu Pak ya? Ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja menghadirkan Pak Yoko ini supaya apa? Supaya saudara itu tahu bahwa saya tidak berbohong. Karena betul saya menghadapi beliaunya ini, Pak Yoko, pada waktu dia belum dilepaskan, ya, begitu nyebut nama Yahweh langsung gemetar. Itu ekspresi dari ketakutannya setan terhadap nama kudus Bapa Yahweh. Itu sebabnya setan berusaha untuk menghambat, mengganti dengan nama atau dengan generic name Hashem atau Adonai. Jadi bagi saudara yang masih panggil Hashem dan Adonai, dengar apa yang Pak Yoko katakan. Ya, karena setan itu tidak suka nama kudus disebut. Makanya dengan berbagai macam dalih mereka berusaha untuk menghilangkan dan menghapus namanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Yoko. Terakhir pada waktu Pak Yoko itu dibaptis pembaharuan atau dimeterai dalam meterai kepemilikan
yang asli dengan nama Bapa Yahweh, saya melihat setan itu pergi dari tubuhnya, saudara. Karena terjadi manifestasi. Nah, pertanyaan saya adalah, pada waktu dia pergi, terus setan itu ngapain? Pak Yoko pernah nggak memonitor dia itu ngapain gitu? Apakah dia pergi begitu saja atau bagaimana? Dia masih ada di seputaran. Oh, Jadi kalau andai kata saya berbuat sesuatu yang tidak berkenan, dia pasti masuk lagi. nah, Bapak Ibu dengerin, dia terus apa namanya? Membayangi, saudara, membayangi, ngikutin terus, saudara-saudara ya. Tapi dia nggak bisa masuk. Tapi ketika dia melakukan perbuatan yang salah, melanggar hukum Tuhan, dia masuk, saudara. Wow, ngeri sekali, bukan? Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, jangan saudara pikir setan itu berusaha untuk melakukan kebencian. Oh tidak, saudara. Dia licik sekali. Dia bahkan berusaha untuk supaya Pak Yoko itu simpatik dengan Azazel itu lagi ya Pak? Iya. Berusaha. Yaitu dengan apa? Kalau Pak Yoko menghadapi kesulitan, seolah-olah dia yang tolong ya. Iya. Nah, saudara lihat. Seolah-olah dia yang tolong. Ya. Jadi setan itu mencari simpatik. Tetapi saya bersyukur sampai hari ini Pak Yoko tetap menutup diri dari si Azazel itu. Ya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya menghadirkan Pak Yoko di sini untuk membuktikan bahwa nama Bapak Yahweh adalah nama yang maha kuasa. Setan pun gemetar kepadanya. Haleluya. Terima kasih. Mungkin Pak Yoko akan memberikan sedikit ucapan apa? Silahkan. Ya, itu tadi kesaksian saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengenal Bapak Yahweh. Tapi sebelum saya mengenal itu justru si Azazel sendiri itu yang menunjukkan bahwa Tuhanmu itu loh namanya Yahweh. Saya dari tadinya tidak tahu, saya tidak bisa melawan kuasanya dia. Jadi dari laptop itu, tangan saya tidak bisa melawan. Jadi saya tahunya dari situ ditunjukkan di kitab Henok. Jadi benar kitab Henok itu kitab dari Tuhan yang Nabi Henok yang di ini. Itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoko. Bapak Yahweh memberkati. Silakan kembali. Ya, saudara-saudara, tadi disebut beberapa kali kitab Henok. Memang kitab Henok itu tidak masuk dalam kanon atau standarisasi, tetapi bukan berarti itu kitab yang sesat. Tidak sama sekali. Justru dalam kitab Henok kita bisa tahu detailnya kitab Kejadian atau kitab Bereshit. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi juga kita sudah mendengar bagaimana si Azazel itu sendiri mengakui bahwa Tuhan yang benar itu adalah Bapa Yahweh. Cuman dia nggak suka kalau namanya disebut. Jadi dimanapun saudara berada, dalam kondisi seperti apapun, jangan takut. Nama itu maha kuasa. Saat namanya disebut, dia ada bersama dengan saudara. Haleluya.